Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia di pertemuan kedua. Jika pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai kontrak belajar, hari ini kita akan membahas mengenai teks berita, masih teks berita. Khususnya kita akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari teks berita. Nah, kemarin kan kita sudah menyinggung sedikit mengenai teks berita, yaitu mengenai unsur-unsur berita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan unsur kebahasaan dari teks berita, seperti itu. Tapi sebelum itu, kita akan mengulas materi yang sudah Pak Dwi sampaikan di awal kemarin, yaitu mengenai unsur-unsur berita. Yuk, siapa yang masih ingat unsur berita ada berapa? Ada berapa? Ada 6, ya betul sekali. Ya, diantaranya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu disingkat dengan singkatan adik Simba. Nah, diantaranya adalah apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kemudian unsur apa ini? Unsur apa tentunya akan menjawab mengenai benda, biasanya hal yang dibahas dalam suatu berita. Kemudian di mana ini tentunya menunjukkan tempat. Nah, tempat dari berita itu seperti itu. Kemudian kapan menunjukkan waktu kejadian atau waktu terjadinya atau waktu berita itu diliput seperti itu. Kemudian siapa? Tentunya sudah merujuk kepada orang atau tokoh yang ada dalam berita atau seseorang yang terkait dengan berita tersebut seperti itu. Kemudian mengapa itu biasanya alasannya. Nah, alasan dari topik yang ada dalam berita itu apa? Jadi dijawab atau jawaban dari pertanyaan mengapa, unsur mengapa seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, bagaimana itu merujuk pada proses atau sesuatu alasan atau proses yang ada di dalam suatu berita seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke topik kita hari ini, yaitu struktur berita. Nah, struktur berita ini kalau dalam tayangan Pak Dwi, tayangan Pak Dwi itu ada gambar apa? Gambar piramid. Mengapa gambarnya piramid? Siapa yang tahu? Nah, karena struktur berita ini bentuknya piramida, tapi piramidanya terbalik. Nah, mengapa terbalik? Karena di sini ada kepala berita, kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Nah, ini alasannya mengapa piramidanya terbalik, karena di dalam kepala berita itu merupakan bagian yang memuat informasi paling banyak. Nah, informasinya tentang apa? Tentang terkait dengan adik Simba atau unsur-unsur berita itu banyak termuat di kepala berita, seperti itu. Kemudian selanjutnya tubuh berita. Nah, tubuh berita ini juga berisi informasi, tapi hanya informasi tambahan atau melengkapi dari kepala berita tadi atau lead tadi. Kemudian yang ekor berita ini isinya adalah informasi tambahan. Nah, informasi tambahan terkait dengan topik yang ada di dalam berita tersebut, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari analisis berita yang kita pilah strukturnya seperti itu. Nah, di sini ada berita mengenai motor listrik asli Indonesia. Nah, coba di sini ada 3 paragraf berita seperti itu. Kemudian kita lihat bagian-bagian strukturnya. Yang pertama tentunya kepala berita, kemudian yang kedua adalah tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana bagian paling atas itu bisa disebut kepala berita. Tadi disebutkan bahwasanya karena memuat informasi yang paling banyak. Nah, kita coba lihat informasi atau adik Simba, unsur-unsur yang ada di dalam berita ini seperti apa. Nah, di sini kalian bisa melihat ada kotak-kotak dan berwarna-warni. Nah, nanti kalian lihat coba. Dari kotak-kotak itu akan menunjukkan unsur-unsur yang ada di dalam berita tersebut. Coba kita lihat. Nah, di situ ada beberapa unsur.
Di antaranya unsur paling banyak itu berada pada kepala berita atau lead. Nah, seperti yang kalian saksikan di tayangan di video tersebut, bahwasanya unsur yang paling banyak itu ada di kepala berita. Di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 4 unsur, 4 atau 5. 1, 2, ada 4 unsur. Nah, ada 5 unsur, 5 unsur. Ada 4 unsur yang ada di dalam berita tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sedangkan di tubuh berita itu hanya ada 1 unsur. Nah, unsur mengapa. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, setelah struktur berita, kita akan belajar mengenai unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita. Coba, kalau kalian sudah membaca buku teks kelas 8 dari Kemendikbud, tentunya kalian sudah tahu unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita. Nah, coba kita ulas satu persatu dari unsur kebahasaan tersebut. Nah, yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Nah, tentunya di sini baku dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, baku dalam bahasa Indonesia itu seperti apa? Di antaranya ditunjukkan di dalam PUEBI atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, selain itu, untuk pedoman bahasa baku itu juga merujuk pada, atau kosakata dalam bahasa baku itu bisa merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini versi yang paling baru itu ada versi edisi ke-5, seperti itu. Di sini Pak Dwi punya. Nah, ini juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, tebal ya. Tapi ini versi ke-4. Jadi yang terbaru itu ada di versi ke-5. Nah, di sini untuk bisa mengakses PUEBI dan KBBI, kalian bisa menggunakan portal online. Nah, kalau PUEBI belum ada online ya, tapi kalian bisa mengunduh PDF-nya, bentuk PDF-nya. Nanti linknya bisa kalian lihat di deskripsi dari video ini. Kemudian untuk KBBI, kalian bisa mengunduh di Android kalian atau di App Store dari iPhone kalian, seperti itu. Kemudian untuk versi online-nya juga ada. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi dari video ini, seperti itu. Nah, yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Wah, kalau berita hanya menggunakan kalimat yang tidak langsung kan nanti monoton. Jadi di sini ada variasi penggunaan kalimat langsung. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini adalah kalimat yang tidak langsung atau kalimat tidak langsung akan kita rubah menjadi kalimat langsung. Nah, seperti ini. Dari kalimat tidak langsungnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa motor listrik ini akan diproduksi massal di ITS Surabaya. Nah, ketika kita rubah menjadi kalimat langsung, itu maka ujaran tersebut akan disandang atau akan berada di dalam tanda petik 2. Nah, motor listrik ini akan segera diproduksi secara massal di ITS, ujar Presiden Jokowi. Nah, selain diapit oleh tanda petik 2, di situ juga ada keterangan siapa yang berujar di situ. Nah, kebetulan di situ adalah Presiden Jokowi, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, di sini misalkan petugas kepolisian menyatakan bahwa penyebab kemacetan di ruas tol Cipularang akibat tingginya arus mudik. Nah, di sini konjungsi bahwa ini menerangkan apa yang dinyatakan oleh petugas kepolisian, yaitu mengenai penyebab kemacetan di ruas tol Cipularang. Next, keempat, yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Contohnya apa saja? Contohnya ada kata memikirkan, membayangkan, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, prosesnya itu bagaimana? Kok bisa kata kerja mental toh, Pak? Nah, kata kerja mental itu adalah kata kerja dijelaskan di awal tadi, bahwasanya hasil dari proses pemikiran, seperti itu. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini. Kita mendapatkan informasi. Nah, kita contohkan informasinya itu terkait dengan hal yang sedang banyak diperbincangkan hari ini, yaitu tentang
COVID-19. Nah, misalkan kita mendapatkan informasi bahwasanya COVID itu mudah menular, kemudian kita harus menjaga kebersihan, memakai masker, sering cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita berpikir, dari informasi yang masuk itu kita mengalami proses berpikir. Nah, informasi itu kita olah di dalam pemikiran kita, kemudian kita bisa berkesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Bahwasanya kita harus berada di rumah agar tidak tertular COVID-19. Nah, agar tidak tertular COVID-19, maka dari itu kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Nah, itu kesimpulannya mengapa kita mengadakan pembelajaran jarak jauh, karena agar tidak tertular COVID-19 seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, di dalam teks berita itu kan unsur-unsurnya ada kapan. Nah, kapan ini adalah terkait nanti dengan penggunaan fungsi keterangan waktu. Nah, contohnya di sini adalah itu menyebutkan tanggal dan hari, kemudian menunjukkan bulan, kemudian bisa 10 hari menjelang Lebaran. Nah, itu juga termasuk keterangan waktu seperti itu. Nah, keterangan tempatnya di sini misalkan di Istana Negara, di ruas Jalan Slamet Riyadi, dan seterusnya. Yang jelas itu terkait dengan latar atau waktu kejadian berita itu. Yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal untuk menandai urutan waktu. Nah, contohnya di sini ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan seterusnya. Nah, di sini berita itu kan biasanya terkait dengan suatu kejadian, misalkan kejadian gempa bumi, kemudian kecelakaan, lalu lintas, kemudian banyak sekali berita yang terkait dengan kejadian-kejadian dan yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya di situ ada kronologi kejadiannya. Nah, untuk bisa menceritakan kronologi tersebut, diantaranya menggunakan konjungsi temporal seperti itu. Nah, oke, itu struktur dan ciri kebahasaan yang bisa kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar, tetap di rumah, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.